Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Warmata Sukma dengan NIM 21811334084 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, kelas B, kampus Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas administrasi dari sisi proses dan institusi yang mempunyai 3 pembahasan, yaitu administrasi sebagai proses, administrasi sebagai institusi atau lembaga atau wadah, dan administrasi sebagai tugas atau fungsional atau kegiatan. Pengertian ilmu administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda administrati, yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tulis-menulis, kearsipan, surat-menyurat. Dan kata administrasi berasal dari Yunani, yaitu administrare, yang artinya ad pada ministrare, melayani. Jika digabungkan maka menjadi pelayanan kegiatan tata usaha kantor. Ilmu administrasi adalah cabang atau kesatuan atau disiplin ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern. Sedangkan apa yang dimaksud dengan administrasi adalah sesuatu yang terdapat di dalam suatu organisasi modern dan yang memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat berkembang, tumbuh, dan bergerak. Administrasi menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo. Administrasi menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo, lembaga administrasi negara, membedakan administrasi ke dalam 2 pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Administrasi dalam pengertian sempit adalah administrasi yang hanya berkisar pada perkantoran yang bertugas pada surat menyurat, mengetik, tulis-menulis, dan kearsipan. Dan administrasi dalam pengertian luas terbagi menjadi 3 sudut pandang, yaitu proses, institusi, fungsi, atau tugas. Dari sudut proses, yaitu administrasi merupakan keseluruhan proses di mana mulai dari pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan, sampai dengan pencapaian tujuan. Yang kedua, proses institusi. Dari sudut institusi, maka administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu. Yang ketiga, sudut pandang fungsi atau tugas. Dari sudut fungsi atau tugas, maka administrasi berarti keseluruhan tindakan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang yang berkedudukan sebagai administrator atau pemegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Administrasi sebagai proses. Istilah administrasi dalam pengertian proses, menurut Sodam, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antar 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Silahi 2002, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh sekelompok orang atau organisasi proses dapat ditentukan oleh seseorang, beberapa orang, semua orang, dan pihak luar. Administrasi sebagai institusi atau lembaga atau wadah. Administrasi dapat dipandang sebagai suatu lembaga atau institusi. Beberapa definisi yang mengarah pada administrasi sebagai institusi seperti yang dikemukakan oleh Munawardi Reksohadi Pawiro menyatakan bahwa administrasi sebagai peranata yang terdiri dari keseluruhan orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang secara kesatuan menjalankan kegiatan untuk menghasilkan karya sesuai dengan tujuan semula. Begitu juga dengan Prajudi Atmosudirjo yang merumuskan administrasi dalam arti keperanataan atau institusional. Ialah keseluruhan orang-orang, baik secara orang-orang maupun secara kelompok-kelompok yang secara kesatuan menjalankan proses serta kegiatan-kegiatan ke arah tercapainya tujuan bersama. Pada dasarnya, institusi merupakan keseluruhan orang dalam suatu kegiatan
dalam satu kesatuan kerjasama berdasarkan strukturisasi dan fungsionalisasi kerja. Administrasi sebagai institusi terdiri dari beberapa unsur orang. Yang pertama, administrator, merupakan pimpinan utama dari suatu organisasi, lembaga, atau juga disebut sebagai top manager. Administrator dalam organisasi memiliki kedudukan yang paling atas. Fungsi atau tugas yang dilaksanakan berupa administrasi yang meliputi pengembangan organisasi, tata usaha, manajemen, dan top manajemen. Yang kedua ada manajer. Di dalam sebuah organisasi, manajer berada di bawah administrator dan memiliki fungsi melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh administrator. Yang ketiga ada supervisor. Dalam organisasi terdapat kelompok yang disebut supervisor, berkedudukan di bawah manajer dan melaksanakan fungsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional atau mutu produk. Yang selanjutnya ada worker atau pegawai, yaitu melaksanakan pekerjaan pokok, pekerjaan operatif sesuai keahlian masing-masing. Yang terakhir ada staff, yaitu memiliki tugas membantu, memberi pemikiran, saran, pendapat yang dapat dipertimbangkan oleh administrator atau manajer dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Administrasi sebagai tugas atau fungsional atau kegiatan. Administrasi sebagai fungsional berarti bahwa kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menuju tercapainya tujuan, termasuk juga penentuan tujuan itu sendiri. Administrasi sebagai fungsional mencakup beberapa fungsi, diantaranya fungsi rutin, fungsi teknis, analisis, interpersonal, dan manajerial. Administrasi sebagai kegiatan merupakan kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Untuk itu, administrasi adalah salah satu bentuk dan aktivitas bisnis yang terkait pada pengaturan tentang kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga administrasi berperan sebagai penentuan kegiatan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.